Halo teman-teman, bagi teman-teman yang lapar dan ingin mencicipi makanan yang inspirasi, jangan lupa datang ke Resep Nenek di Outlet Duarna Jalan Duarna 2 Samarinda. Mantap! Kira-kira ada nggak sih Mbak hal menarik yang memang itu Mbak dapatkan dari Rumah Inspirasi ini, dari 4 angkatan mungkin, atau orang-orangnya yang Mbak telah mungkin wawancara seperti itu? Hasil wawancara mendalam saya kepada para responden yang ada di Rumah Inspirasi Kalimantan Timur, baik itu dari direkturnya secara langsung maupun para anggotanya. Yang pertama, organisasi Rumah Inspirasi benar-benar organisasi yang bersifat dalam artian rumah, yang benar-benar mengandung unsur kekeluargaan yang sangat dalam, sehingga seluruh anggotanya memiliki keterikatan yang dalam untuk terus melaksanakan kegiatan yang ada di dalam Rumah Inspirasi. Wadah Bekesah, ngobrol asik penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam Wadah Bekesah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Universitas Mula Warman, yaitu Mbak Fitri gitu ya. Nah, sebenarnya Mbak Fitri ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi. Namun kita perlu tahu kenapa sih beliau bisa berprestasi dan apa sih prestasinya itu. Dan kita langsung pada pembicaranya adalah Mbak Fitri. Halo Mbak. Halo. Selamat malam. Sebelumnya mungkin Mbak Fitri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya kepada teman-teman yang ada di dimanapun mereka berada. Gitu. Ya, perkenalkan nama saya Fitri Yani, teman-teman tapi biasa manggilnya Fitri ya. Kebetulan saya kemarin langsung pada intinya aja kita nih ya. Iya, Kebetulan boleh. kemarin alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melanjutkan studi ke jenjang magister S2. Jadi studinya di Universitas Mula Warman, Magister Kebijakan Administrasi Publik, konsentrasi tentang kepemudaan. Oke, tentang kepemudaan. Nah, kira-kira sekarang ini sudah masuk dalam tahap apa nih Mbak? Sudah lulus kah atau masih dalam pertengahan perjalanan atau seperti apa? Alhamdulillah juga kemarin tanggal 4 Juni baru didadar oleh kepala dosen penguji dan pembimbing saya. 4 Juni kemarin sudah ujian tesis. Ujian tesis. Nah, dengar nih Mbak ya. Kebetulan Mbak ini mengambil tema tentang Rumah Inspirasi nih Mbak ya. Kira-kira sebenarnya yang melatar belakangi nih Mbak Fitri ini mengambil tesis tentang Rumah Inspirasi ini apa nih Mbak? Yang pertama, kewajiban kami sebagai mahasiswa dari beasiswa S2 kepemudaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mengambil tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kepemudaan. Ya. Okay. Dan saya melihat dan yang saya ketahui ada beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Kota Samarinda atau Kalimantan Timur. Dan salah satunya ya Rumah Inspirasi ini. Jadi saya tahu Rumah Inspirasi bergerak di bidang kepemudaan, baik itu melalui jalur pendidikan maupun sosial. Jadi why not buat diangkat, kita ekspos lagi tentang organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Oke. Katanya tadi kan memang di Samarinda ini memang memiliki beberapa organisasi kepemudaan. Nah, di antara banyak sekali organisasi kepemudaan yang ada di kota tercinta ini, kira-kira kenapa sih memilihnya tuh Rumah Inspirasi? Kenapa nggak yang lain gitu? Saya berharapnya Rumah Inspirasi. Jadi rumah yang menginspirasi para generasi muda yang ada di Kalimantan Timur ataupun di seluruh Indonesia khususnya ya. Jadi kita bisa lihat sekarang kalau saya melihat degradasi dari entah itu moral ataupun perilaku dari generasi muda sekarang yang terlalu banget terkontaminasi sama virus-virus gadgetnya mereka, entah itu terlalu sibuk sama sosmednya dia. Saya lihat kan terlalu kurang nih buat kita berorganisasi. Menurut saya organisasi itu bahkan penting banget nih buat kita pemuda, khususnya pemuda, entah itu bagi metode pembelajaran diri kita untuk semakin berkembang ataupun untuk menambah wawasan kita ke depannya. Saya lihat Rumah Inspirasi sudah memiliki 4 angkatan pengkaderan setahu saya, dan saya rasa itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana tidak mereka menginspirasi para generasi muda untuk terus berkembang dan berwawasan luas. Oke, berarti Mbak ini sangat penasaran dengan pemuda yang sebenarnya tuh sekarang ini sangat krisis moral gitu ya. Akhirnya dengan Rumah Inspirasi ini termotivasi bahwasanya pemuda sekarang ini harus bisa bergerak
dan juga bisa menginspirasi pemuda lainnya Ya, seperti benar. itu. Nah, setelah mengulik lebih dalam lagi tentang rumah inspirasi, kira-kira ada nggak sih Mbak hal menarik yang memang itu Mbak dapatkan dari rumah inspirasi ini, dari 4 angkatan mungkin atau orang-orangnya yang Mbak telah mungkin wawancara seperti itu? Hasil wawancara mendalam saya kepada para responden yang ada di Rumah Inspirasi Kalimantan Timur, baik itu dari direkturnya secara langsung maupun para anggotanya. Yang pertama, organisasi Rumah Inspirasi benar-benar organisasi yang bersifat dalam artian rumah, yang benar-benar mengandung unsur kekeluargaan yang sangat dalam, sehingga seluruh anggotanya memiliki keterikatan yang dalam untuk terus melaksanakan kegiatan yang ada di dalam Rumah Inspirasi. Yang kedua, kebetulan judul skripsi saya tentang kepemimpinan pemuda pada organisasi Rumah Inspirasi Kalimantan Timur dalam meningkatkan motivasi generasi muda yang ada di Kalimantan Timur. Dan dari hasil yang saya dapat pun benar-benar bukan hanya 4 angkatan, tapi bagaimana program kegiatan yang ada di Rumah Inspirasi ini benar-benar menginspirasi pemuda yang ada di Kalimantan Timur, maupun kegiatannya Ghost to Campus, Ghost to School, bagaimana mereka mulai mengajak para anak-anak muda, generasi muda untuk ayo dong kamu bisa, ini bukan hanya sebatas kemampuanmu, hanya sebatas ini, kamu bisa lebih daripada itu, apalagi untuk sekedar berbicara di muka umum seperti itu. Oke, berarti kan ingin apa ya, memberikan sebuah inspirasi, sebuah motivasi kepada kaum muda, yang mana agar kaum muda itu bisa memaksimalkan Potensi diri iya, sebenarnya, potensi ya. yang mereka miliki gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menarik yang Mbak telah dapatkan karena telah mengulik Rumah Inspirasi. Setelah itu, dari Rumah Inspirasi ini, setelah Mbak mendapatkan hal yang menarik, sebenarnya dosen pembimbing Mbak itu sepakat nggak sih kira-kira ketika Mbak mengajukan, saya punya sebuah organisasi nih Bu, misalnya organisasi ini Rumah Inspirasi yang bergerak di bidang kepemudaan. Terus apa sih sebenarnya tanggapan dari pembimbing Mbak gitu? Ada hal lucu yang kemarin sebenarnya saya juga agak kaget sebenarnya. Jadi dosen penguji saya bahkan bilang ini organisasi sudah skala nasional, bilangin. Dan kamu baru tahu kalau itu hanya skala di Kalimantan Timur, Rumah Inspirasi. Jadi bukan hanya di Kalimantan Timur sebenarnya gerakan ini. Dan gerakan ini sebenarnya sudah sangat membantu perpanjangan tangan baik dari itu jalur pendidikan maupun sosial akan kegiatan yang ada di Rumah Inspirasi ini. Jadi tanggapan dosen saya bahkan ya bagus untuk meneliti organisasi kepemudaan yang ada sekarang. Bahkan perlu di-up lagi organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Timur ini. Jadi bukan hanya organisasi intrakampus yang bisa diikutin oleh seluruh generasi muda, apalagi jenjangnya udah perkuliahan ya, udah masuk kategori pemuda lah. Benar. Jadi ya benar-benar harus mengikuti lah organisasi kepemudaan yang ada. Oke, Mbak. Tadi dosennya sangat menarik dan interesting gitu ya. Mendengar bahwasanya Rumah Inspirasi ini sudah sangat banyak di Indonesia. Iya, sebenarnya Rumah Inspirasi ini yang ada di Kalimantan Timur ini kita masih belum terkoneksi gitu dengan luar, tapi nama-nama dengan Rumah Inspirasi ini sudah sangat banyak di seluruh Indonesia gitu. Ada beberapa yang saya tahu gitu. Ada di Malang, terus ada yang di luar lagi, saya belum mengeksplornya lagi. Nah, terus Mbak, sebenarnya ketika memang sudah mendapatkan inspirasi, terus sudah mendapatkan dukungan, terus yang Mbak lakukan ini lebih semangat lagi kah atau seperti apa ya? Sudah mendapat dukungan dari dosen gitu, terus kira-kira dari organisasinya pun sudah apa ya? Cocok lah buat penelitian Mbak tuh yang Mbak rasakan kira-kira setelah mendapatkan ini cocok, itu cocok, kira-kira apa yang Mbak rasakan gitu? Ya otomatis semangat nyusun tesisnya lebih dan alhamdulillah tepat waktu nyelesainnya. Ya bahkan sebelum deadline-nya. Karena kami beasiswa kan biasa ada deadline waktu tuh. Nah, alhamdulillah bahkan sebelum deadline waktu. Jadi ya benar-benar terbantu dengan organisasi Rumah Inspirasi sendiri bagaimana membantu kita penulis buat meneliti yang ada di dalam lingkungan organisasi ini, dan bagaimana dosen penguji, dosen pembimbing kita buat ngebantu kita buat semakin mengembangin isi dari tesis kita ini. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari dosen dari Mbaknya sendiri sudah sangat semangat. Nah, ingin nih Mbak, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan sebenarnya untuk teman-teman pemuda ataupun teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, kira-kira kedepannya nih harus gimana gitu? Saya juga tuangin ini di dalam pesan atau kesimpulan di dalam tesis saya buat para generasi muda. Sebenarnya jangan terlalu ikut arus boleh,
harus globalisasi, oke lah, terserah. Kalian ikutin boleh. Tapi kalian harus gali potensi diri kalian buat berprestasi. Sebenarnya itu yang penting. Mau itu kalian berprestasi di jalur sosmed pun nggak masalah, karena itu masih bentuk prestasi yang sebenarnya bisa mendorong diri kalian untuk lebih up lagi. Dan saya juga berharap untuk kader dari Rumah Inspirasi sebenarnya jadi PR juga buat seluruh organisasi yang ada, bukan bagaimana mereka mendidik, mengkader ataupun melakukan pelatihan terhadap kadernya sebagai perpanjangan tangan mereka lagi untuk menebarkan virus inspirasi di seluruh Kalimantan Timur ini. Oke. Semakin menebarkan virus-virus inspirasi. Iya. Nah, saya tertarik dengan tadi kata-kata bahwasanya ada pemuda ini harus tidak boleh mengikuti arus. Boleh mengikuti arus tapi harus berbeda atau memiliki passionnya masing-masing, passionnya sendiri yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, kira-kira sebenarnya apakah tema-tema seperti apa yang sebenarnya Mbak ini angkat? Apakah misalnya kan kita kan punya tema misalnya kayak podcast, terus nanti YouTuber, kira-kira sebenarnya apakah Mbak ini memiliki pandangan khusus kepada generasi muda, tema seperti apa sih yang bagus diangkat gitu loh? Kan kalau kadang-kadang tuh kan ada tema yang memang sudah ketinggalan zaman gitu, ada tema yang baru kayak gitu. Sebenarnya kalau tema sih tergantung kalian bagaimana mengekspresikan diri kalian untuk menghasilkan sebuah karya ya. Jadi mau podcast, mau kalian jadi YouTubers ataupun sosial influencer, asalkan itu menebarkan virus positif, saya rasa itu sudah sangat bagus. Oke. Yang penting itu bisa menginspirasi orang lain. Apapun itu bentuknya, Mbak ya. Apapun itu bentuknya. Oke. Karena zaman sekarang ini teman-teman kita tidak bisa terpaku pada hanya satu bidang aja gitu. Karena banyak sekali bidang yang bisa dieksplor, yang bisa membentuk kepribadian kita itu menjadi lebih baik, yang mana itu bisa menginspirasi orang lain. Misalnya dengan podcast seperti ini, atau YouTube atau Instagram ataupun TikTok pun, kalau misalnya itu bisa menginspirasi orang lain, kenapa tidak gitu kan? Karena menurut saya banyak sekali media-media mainstream yang bisa digunakan untuk bisa menginspirasi orang-orang baik terdekat maupun yang jauh di luar sana gitu. Karena apa? Karena media sekarang sudah sangat luas dan tidak terbatas gitu. Kita tidak bisa membatasi orang yang satu dengan orang yang lainnya untuk bisa istilahnya tuh memberikan sebuah inspirasi. Nah, sebelumnya Mbak, sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu istilahnya tuh orang yang menginspirasi, orang yang berjasa banget terhadap pengerjaan dari tesis Mbak terhadap dengan apa yang Mbak kerjakan selama ini gitu. Kita sudah terhubung. Oke. Nah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, apa benar ini dengan pembimbingnya Mbak Fitri? Oke, Ibu. Iya, kira-kira Ibu sebenarnya ada nggak sih Ibu kesan dan pesan selama ini membimbing dari Mbak Fitri gitu? Oh iya, Fitri itu orangnya serius di dalam melaksanakan pekerjaan. Saya juga tidak luput mendorong dia untuk segera, dan saya tidak mengira kalau dia juga cepat sekali menyelesaikan tulisannya dengan tingkat kesalahan yang tidak terlalu banyak gitu ya. Walaupun masih harus dibimbing dan segala macam. Dan dia orangnya tekun. Mbak Fitri itu tekun dan cepat paham kalau diberitahu, kalau disampaikan ini, dan akhirnya dia pun bisa menyelesaikan penelitiannya dengan cepat. Dan alhamdulillah bisa selesai. Ada beberapa minggu lalu kalau nggak salah. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kira-kira mendengar Rumah Inspirasi nih Bu, awalnya nih Bu, kan tadi Ibu bilang bahwasanya Mbak Fitri ini sangat cepat gitu mengerjakannya. Nah, kira-kira sebenarnya ada nggak sih Bu faktor yang mendukung dari Mbak Fitri ini dalam mengerjakan tesis ini? Dari segi eksternalnya, maksudnya dari segi Rumah Inspirasinya, apakah memang sangat mendukung gitu dari pengerjaannya? Iya, kalau melihat dari data-data yang ditampilkan di dalam tesisnya, tampak bahwa Rumah Inspirasi memberikan dukungan data yang cukup lengkap sepertinya,
saya juga bisa membaca. Kemudian informan di dalam tesisnya itu juga memberikan jawaban-jawaban atau respon terhadap pertanyaannya yang tepat dengan apa yang akan dia tulis. Gitu. Kan tulis penelitiannya itu tentang kepemimpinan ya. Iya, Bu. Dan saya juga baru tahu ada rumah inspirasi dan kebetulan sekali Mbak Fitri itu dibiayai oleh Kemenpora sehingga ketika kita ajukan ke Jakarta judulnya kemarin di Jakarta di Kemenpora khusus di tempat itu tertarik dengan salah satu di antaranya judul yang dibuat Mbak Fitri. Oke, terima kasih Bu. Terakhir nih Bu, ada nggak Bu pesan dan kesan buat Mbak Fitri ke depannya dan juga buat rumah inspirasi nih Bu secara umum, kira-kira gimana Bu? Iya, saya berharap Fitri bisa sukses lagi ke depan. Amin. Dan punya kontribusi ke rumah inspirasi ya. Karena dengan selesainya kuliahnya tepat waktu dengan hasil yang cukup baik, tentu bisa juga memberikan motivasi kepada rumah inspirasi supaya rumah inspirasinya bisa berkembang dan bisa menjadikan Mbak Fitri sebagai motivator di situ. Saya juga berharap rumah inspirasi maju terus. Amin. Dari apa yang saya baca dari tulisan Mbak Fitri, saya juga baik untuk keperluan anak-anak muda dan masa depan anak-anak muda. Oke, terima kasih Bu. Dan satu lagi nih Bu, kira-kira buat Mbak Fitri nih ya, Mbak Fitri ada nggak sih pesan dan kesan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu sebagai pembimbing dari tesisnya Mbak Fitri? Yang pertama-tama pastinya terima kasih banyak buat Prof. Aji. Beliau benar-benar pembimbing yang sangat membantu bahkan mendorong sekali untuk penyelesaian tesis ini dan alhamdulillah beliau sangat mau kami repotkan, bukan hanya saya, tentunya bimbingan beliau untuk pembimbingan tesis kami menjadi lebih baik lagi. Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih, alhamdulillah. Bu, makasih. Iya, senang sekali dan lagi mendorong teman-teman yang lain supaya cepat selesai juga. Amin. Sayang kan beasiswa sudah ada tapi nggak selesai. Gitu. Bener banget. Oke. Dan saya apresiasi semua yang memanfaatkan waktu yang tepat untuk menghargai dana dari pemerintah yang sudah diberikan selama 4 semester buat mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu atas pesan dan pesan yang sudah disampaikan. Semoga Ibu sehat terus, panjang umurnya. Amin, insyaallah. Terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, terima kasih sudah mau menyampaikan banyak hal buat ibunya. Iya. Gimana perasaannya tadi sudah dikasih pesan dan kesan terus juga nelpon langsung gitu? Kaget ya, surprise banget ini baru main inspirasi. Iya, Mbak. Pembimbing loh. Untung main penguji, ntar saya diuji lagi. Iya. Benar-benar terima kasih banget lah buat para pembimbing saya. Beliau pembimbing satu saya, Prof. Haji Ratnakusuma, dan kedua ada pembimbing saya Dr. Catas. Beliau juga benar-benar mau jadi dosen yang cerewet. Sebenarnya buat kalian yang lagi pada nyusun karya kayak penulisan akhir kalian, kalau dicerewetin dosen jangan down. Itu benar-benar momen kalian seharusnya senang dicerewetin dosen. Itu kalian diperhatiin buat penulisan kalian jadi lebih baik lagi. Dan buat penguji-penguji juga terima kasih juga. Ada Bapak Muhammad Nur, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada Dr. Profesor Hartuti Ningsih, salah satu guru besar di Unmul, dan juga ada Pak Dr. Enos. Oke, terima kasih Mbak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memasuki sesi games gitu ya. Kita akan bermain sedikit terkait dengan kata-kata yang akan kita tanyakan kepada Mbak. Nah, Mbak Fitri, games yang akan kita mainkan adalah games yang bernama itu pernah nggak pernah gitu. Nanti saya akan melemparkan suatu pertanyaan kepada Mbak, nanti Mbaknya jawab pernah atau nggak pernah gitu ya. Oke. Kalau bisa cepat gitu Mbak. Oke, jawab cepat ya. Oke Mbak. Nah, pertanyaannya ada beberapa. Nanti mungkin
bisa saya tanyakan beberapa alasannya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Jangan kaget, Mbak. Terlalu spesifik nanti. Tapi kita tadi agak belak-belakan dikit aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Pernah atau nggak pernah salah kostum saat datang ke acara? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak Jadi selama datang itu rasanya bener-bener aja gitu ya? Otomatis kalau kita diundang kita tahu dong acaranya mau ngapain ya kan, Iya. ya nyesuaiin. Oh gitu, nggak pernah tiba-tiba dadakan datang terus tiba-tiba kok aku kok rasanya beda sendiri dari yang lain, itu nggak pernah ya? Nggak pernah, cuman kalau tidak terlalu wah pernah ngerasa seperti itu dong, Gitu. otomatis ya. Kok kayaknya kurang Yang lain lebih glamor gitu mungkin lebih ya. glowing. Glowing. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, pernah atau nggak pernah jatuh cinta dengan orang yang di bawah umur? Nggak pernah. Nggak pernah. Setara Atau di atas? di atas pernah. Pernah ya? Iya, kalau setara pun sekarang alhamdulillah udah jadi suami. Oh iya gitu. Oke, yang berondong itu berarti nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Kalau melihat, saya kalau tertarik sama cowok sebenarnya bukan dari tampang nggak sih. Kalau tiba-tiba tertarik tuh pada saat mendengarkan dia berbicara. Oh gitu. Luar biasa nih. Kadang kayak gitu langsung. Berarti dari kecerdasan orang berbicara itu menarik. Iya, berarti kelihatan buat Mbak. dari situ sih kalau menurut saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernah atau nggak pernah pakai baju yang sama selama berhari-hari? Berhari-hari pernah sih, Pernah. daster. Oh, daster. Pakai rumahan, Mbak ya? Bagian Nggak rumahan. pernah kalau misalnya ngampus ataupun ngantor gitu, Enggak lah, nggak pernah. apalagi kalau lagi corona gini ya kan. Iya. Kadang dari pagi ketemu pagi lagi bajunya sama nih. Hati-hati, Mbak, makanya kita harus jaga kebersihan, Iya, teman-teman. benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernah atau nggak pernah salah masuk kelas saat di kampus? Pernah. Gimana tuh kejadiannya? Itu masih S1, kebetulan telat ya kan, dan ternyata pindah kelas. Oh, Dosen mati lampu kalau nggak salah, atau ada trouble deh. Jadi pada saat itu pindah kelas dosennya. Saya masuk kelas kok kosong, tapi Oh, kosong untungnya ya? posisinya kosong. Bukan karena ada orang gitu ya? Bukan karena orang. Oh, gitu. Terus akhirnya ngubungin dosennya gimana tuh? Temen nggak Oh. ngomongin dosen. Mana tahu, Mbak. Cutting, di mana kelas kita ini? Akhirnya- Ternyata beda gedung. Dapat tapi ya? Dapat, Boleh tapi. masuk. Oke. Selanjutnya adalah, pernah atau nggak pernah dihukum dosen karena terlambat? Pernah. Dan itu kalian mahasiswa tahu lah ya, 15 menit setelah pelajaran dimulai udah nggak boleh masuk. Oh, nggak Kalau boleh. dihukum, sebenarnya ini kesan saya sama salah satu dosen di FISIP, benar-benar beliau itu luar biasa lah. Disiplin ya? Kalau disiplin sebenarnya lebih kepada banyak merangkul mahasiswa untuk dekat sama dosen. Jadi kita nggak ragu buat dekat sama beliau, buat saling sharing, maupun itu di kantin ataupun pada saat perjalanan keluar dari kelas. Dan beliau benar-benar, jadi dihukumnya justru beli rokok. Oh iya. Pas saat kuliah gitu, Mbak ya? Iya, pas kuliah. Wah, beli rokok dulu kayak gitu sih. Cuman ya memang beliau kan gitu stylenya memang. Tapi nggak mengurangi jatah jam kuliah nggak sih? Maksudnya kan ini kan pada saat kuliah nih, telat atau setelah itu? Alhamdulillah kan nggak jauh tuh, deket-deket di areal kampus di luar itu kan. Jadi ada beberapa warung menit? kopi. Beberapa menit. Cuma langsung datang. Tapi gitu. habis itu ya hukumannya lanjut tuh, tetap harus ngobrol di depan kelas. Jadi presentasi dikit lah Gitu. tentang tema yang ada lagi dipelajarin. Itu yang paling berkesan, Mbak ya? Berkesan banget dosen beliau nih. Mantap. Luar biasa. Patut ditiru oleh dosen lainnya. Oke, selanjutnya adalah, pernah atau nggak pernah nggak pegang uang sama sekali, karena kita sebagai mahasiswa anak kos gitu ya, pernah nggak sih, Mbak, nggak pegang uang sama sekali? Kalau nggak pegang uang waktu zaman kuliah S1 ya? Pernah sih, cuman kalau saya nggak masalah ya. Dalam artian rumah dekat kampus. Oh, rumah dekat kampus. Jadi masih bisa pulang makan. Cuman saya seneng banget ngajak teman-teman ke rumah, mau itu ngerjain tugas atau apa. Ya seneng aja, mama juga seneng sebenarnya masak banyak-banyak. Mana teman-temanmu, panggilin kita makan di sini rame-rame. Jadi teman-teman yang anak-anak kos, aduh itu Seneng kenangan, banget, kayak surga gitu, Mbak. memori banget itu ngumpul sama pimpinan kalian, direktur kalian juga. Aduh, kita sering ngumpul lah, luar biasa. Oke. Nah, terakhir nih, Mbak, pertanyaan terakhir, kira-kira pernah atau nggak pernah punya temen yang kurang ajar banget? Kurang ajarnya kebangetan gitu. Kurang ajar kebangetan sebenarnya. Kalau dari lisan saya nggak masalah sih, mau kurang ajar apapun
kalian ngata-ngatain sebenarnya nggak masalah. It's okay gitu ya. It's okay lah. Cuman kalau sudah kalian menyentuh fisik ataupun main Mukul, tangan lah, luar biasa saya ngelawan sih. Tapi pernah nggak? Tapi bukan ke Mbak, maksudnya ke orang lain gitu, ke sesama teman gitu atau? Pernah, dan itu pun konflik dulu waktu SMA. Saya pernah ikut, sebenarnya saya yang dipukul sebenarnya. Biasalah cewek, Iya. gitu kan. Ya kita gitu. Ada sih, ada kalau ya? tanya temennya ada. Ada ya? Itu SMA, kuliah? SMA iya, kuliah masih lah, kan kita ikut taksi kan. Kadang ngelihat yang kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Fitri telah menyampaikan kesan dan pesan. Terakhir, kira-kira sebenarnya tadi kan belum disampaikan nih. Judul tesis secara spesifiknya Mbak ini apa sih? Judul tesis saya itu mengenai kepemimpinan pemuda. Judulnya itu Kepemimpinan Pemuda pada Organisasi Rumah Inspirasi Kalimantan Timur dalam memotivasi generasi muda di Kalimantan Timur periode tahun 2016 sampai 2020. Oke, 2016 sampai 2020. Oke, terima kasih Mbak Fitri telah menyampaikan banyak hal yang telah menginspirasi kita. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah dan menonton video ini. Terakhir nih Mbak, saya meminta Mbak juga buat salam inspirasi agar teman-teman bisa menginspirasi dimanapun mereka berada gitu ya. Oke, tahu Mbak gerakannya? Gini ya? Iya. Salam inspirasi, siap menginspirasi. Oke, 1, 2, 3. Salam inspirasi. Siap menginspirasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.